Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafis Alhaq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yakuala dengan NPM 1903 Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya demi memenuhi nilai ujian tengah semester. Soal pertama yaitu apakah yang dimaksud zaman perbudakan, kerja rodi, penalih sanksi berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan. Jadi yang dimaksud dengan perbudakan ialah suatu peristiwa di mana seorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak tidak hanya mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya. Para budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Lalu yang dimaksud dengan kerja rodi adalah kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penalih sanksi adalah sanksi hukuman yang diberikan bila para buruh itu melanggar kontrak. Hukuman bisa berupa denda maupun penjara oleh majikannya. Lalu soal nomor 2, jelaskan tujuan dari hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan fungsi negara. Jadi tujuannya ialah agar para pekerja dapat mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja dan mewujudkan kondisi pekerja yang adil. Tanpa campur tangan negara, maka itu semua tidak akan terwujud karena salah satu fungsi negara ialah melindungi hak-hak masyarakatnya. Maka dari itu negara banyak melakukan intervensi di bidang pemburuan melalui peraturan perundang-undangan. Lalu soal nomor 3, uraikan siapa saja para pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan lembaga apa saja yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Jadi para pihak di dalam hukum ketenagakerjaan yaitu yang pertama ada pekerja, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua ada pengusaha, yaitu orang perseorangan, persekutuan atau badan yang menjalankan suatu usaha milik sendiri. Ada orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya. Lalu orang perseorangan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Lalu ada yang ketiga itu ada organisasi pekerja atau buruh, yaitu organisasi yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar pekerja sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang dan akan mudah memperjuangkan haknya. Lalu yang keempat, organisasi pengusaha. Peran organisasi pengusaha sangat penting untuk dapat meningkatkan kepedulian pengusaha kepada kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Lalu yang kelima yaitu pemerintah. Peran pemerintah tentu saja sangat penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam melindungi hak pekerja atau buruh. Lalu soal terakhir, bagaimana mekanisme penentuan upah minimum provinsi atau kabupaten yang berlaku saat ini? Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar upah minimum karyawannya, apakah ada mekanisme mengenai tata cara penangguhan upah minimum? Dan sanksi apa yang akan diterima perusahaan bila membayar upah lebih rendah dari upah minimum? Dasar penetapan upah minimal adalah kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan pertimbangan dari bupati atau wali kota. Gubernur juga dapat menetapkan UMSP atau UMSK dengan kesepakatan organisasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Ketentuannya adalah UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Kemudian, Pasal 11.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mempertegas dengan menyebutkan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, kesepakatan mengenai pengupahan antara pekerja dengan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Biasanya, ketentuan pengupahan ditetapkan dalam sebuah keputusan gubernur di masing-masing provinsi yang dijadikan acuan dalam penentuan pemberian upah minimum bagi pekerja.
Mungkin itu jawaban saya dari 4 soal tadi. Sekian, terima kasih.